kenapa sih 3 partai yang harusnya udah pasti menang dulu bareng-bareng sama Anies di Pilpres menyatakan menarik dukungan. Saya tuh hari Sabtunya ketemu Anies loh. Saya ngobrol, walaupun kalau ditanya saya tetap lebih pengen Ahok. Sebenarnya suara mendukung Anies itu bottom up, itu saya harus akui. Anies ini dianggap tidak nyaman buat Prabowo dengan Jokowi dalam konteks masa depan politik termasuk 2029. Ini tamparan buat orang seperti Anies Baswedan. Kalau Anda merasa trust diri Anda besar dan Anda tahu ada aturan threshold yang menempatkan posisi partai menjadi sangat penting dalam pencalonan, Anda masuk partai. Mas Anies maju menjadi gubernur pun itu menurut saya juga mengejutkan. Kalau orang yang pakai pendekatan kacamata, Anda kalau udah nyapres nggak usah turun derajat menjadi seorang cagup gitu ya. Karena bangun saja sebuah jaringan politik, infrastruktur politik sesuai dengan level ketika Anda pernah bertarung. Artinya Anda bangun partai kah, Anda bangun ormas kah, untuk memelihara investasi politik Anda capres. Ketika kemudian masuk menjadi cagup, nggak salah juga orang mengatakan, lu gila kekuasaan banget sih. Kok yang penting punya jabatan? Itu satu sisi. Tapi yang kedua kan sisi yang tadi Zilvia sebutkan, kacamata yang kedua. Bahwa dengan investasi politik dia yang sudah diterima sebagai peringkat kedua di Pilpres, harusnya kasihlah kesempatan dia untuk kemudian bisa berkontribusi. Karena paling tidak di Jakarta lah, karena memang dia di Jakarta kan baru sekali gitu ya. Nah, kalau masuk pada logika itu, kenapa dia gagal? Sebenarnya menurut saya jangan disalahkan Mas Aniesnya dulu. Atau jangan disalahkan PDI Perjuangannya dulu yang terakhir kemudian tidak jadi. Atau langsung menyalahkan misalnya Kim Plusnya dulu. Saya harus fair ya. Yang saya salahkan adalah partai-partai yang sudah deklarasi dia loh. Itu paling nyakitin loh. Itu kan istilahnya kalau analogi pacaran udah tunangan, tiba-tiba nggak jadi kawin gitu kan. Kan kalau pihak-pihak yang lain memang nggak pernah janji mau pacarin Anies atau kemudian janjikan Anies untuk nikah gitu ya. Tapi kan ini kan terjadi karena ada partai, boleh sebut nggak? Sebut aja. Boleh kan? Oh ya, boleh ya teman-teman ya. Salah satunya Nasdem, lalu PKB walaupun masih ada di level DPW. Nasdem itu Bang Surya Paloh yang tiba-tiba sudah, saya kaget juga Bang Surya Paloh deklarasi karena sebelumnya Bang Surya kan sudah dengan Pak Prabowo datang ke rumahnya menyatakan akan bergabung ya. Itu yang menurut saya menyebabkan keriuhan terjadi. Anies kemudian harus cari calon pengantin baru, calon pengantin yang tersisa, yang selama ini kan dianggap paling nggak nyambung nih dari sisi kesamaan macam-macam PDI Perjuangan gitu akhirnya kan. Sementara kalau dari Kim, kalau kita bicara Jokowi, Prabowo, bukan hal yang aneh. Andai kata mereka tidak menginginkan Anies maju karena sejarah politiknya memang berseberangan. Pak Prabowo pasti punya kepentingan kalau bisa sosok yang akan jadi saingan dia lagi di 2029 tidak maju. Itu hal lumrah dalam konteks pertarungan penentuan calon dan jegal-menjegal dalam pilkada begitu ya. Yang saya tanyakan kan adalah kenapa sih 3 partai yang harusnya udah pasti menang dulu bareng-bareng sama Anies di Pilpres menyatakan menarik dukungan. Di situ baru kita bisa masuk ke dalam logika kekuasaan yang lebih tinggi. Jangan-jangan memang ada tawar-menawar dan politik menyandera. Anda nggak jadi masuk ya ke dalam kabinet saya kalau dukung si Anies. Anda ingat loh, ada masalah hukum di belakang misalnya. Kan itu yang kemarin kita bahas terkait dengan politik menyandera, baik dalam konteks reward ketika memberikan menteri atau dalam konteks punishment melakukan politisasi hukum. Nah, kalau terkait dengan PDI Perjuangan, kenapa berujung pada tidak mencalonkan Anies? Saya tuh hari Sabtunya ketemu Anies loh di DPD. Teman-teman PDI itu memang ngeledekin lah pokoknya. Rumah lu dekat kan di kantor DPD Kelapa Gading, datang dong kita pengen lihat rekonsiliasi sama Anies. Saya bilang emang nggak ada masalah. Ketemuanlah saya dengan Mas Anies, ada sempat fotonya kesebar juga. Saya ngobrol, walaupun kalau ditanya saya tetap lebih pengen Ahok, pilihan pribadi ya. Tapi buat saya pilihan Anies juga menarik. Tapi saya dari awal sudah mengatakan, kalau nggak salah di acaranya Zilvia pada saat malam-malam di Metro, kontroversi, saya mengatakan jangan kaget kalau Ibu Mega akan menggunakan logika yang berbeda dengan logika market
walaupun kemudian potensi kalahnya menjadi besar. Dan kenapa Bu Mega mengambil risiko itu? Kalau Bu Mega kalau nggak gitu bukan Ibu Mega. Menurut saya malah aneh kalau Ibu Mega tuh based on survei gitu ya, based on elektabilitas, baca big data monitoring mana yang paling disukai market. Enggak. Ibu Mega ini kan tipikal yang memang lebih percaya dengan intuisinya dan faktor-faktor yang terkait dengan kesamaan nilai terhadap partai. Menurut saya itu jauh lebih berpengaruh. Kedua, hal empirisnya lah. Kan kita tahu Ibu Mega itu dekat-dekatnya banget sama Ahok kalau kita lihat dalam beberapa peristiwa politik belakangan ya, terutama di internal PDI Perjuangan. Dan saya meyakini Ahok tetap dalam konteks itu tidak akan menempatkan Anies sebagai pilihan buat PDI di Jakarta. Sebenarnya suara mendukung Anies itu bottom up, itu saya harus akui. Kalau Zilvia kulik lebih dalam, itu sempat nyebar yang namanya dukungan level DPC. DPC Jakarta Barat, DPC Jakarta Utara, saya lupa itu Jakarta Pusat. Tapi itu menyatakan ingin mendukung Anies Baswedan, wakilnya Charles Honoris lah sebagai wakil saat itu. Artinya memang dorongannya dari bawah. Karena sebetulnya teman-teman PDI Perjuangan setahu saya belakangan ya setelah Pilpres di level DPRD-nya juga baik-baik saja dengan Anies Baswedan. Tapi dari awal saya udah menduga juga Ibu Mega ini tidak mudah dalam konteks menerima sosok yang dianggap pernah berseberangan berhadapan-hadapan dengan partainya dan bertarungnya tuh pada isu yang sifatnya prinsipil, isu ideologis, isu sara. Teknis yang menurut saya juga menjadi kesalahan adalah saya nggak yakin tuh Senin atau Selasa itu ya, pada saat yang ditunggu-tunggu wartawan sudah ngumpul di DPP Senin. Saya kan orang udah nunggu nih, tinggal diumumkan. Padahal teman-teman wartawan dan kader PDI Perjuangan juga udah tahu, belum pernah ada loh pertemuan empat mata Ibu Mega dengan Anies. Buat saya itu technically nggak masuk akal, langsung diumumkan begitu saja, apalagi untuk level Gubernur DKI. Jadi pada saat tiba-tiba pagi saya keluar lihat berita sudah cium tangan ibunya Mas Anies, lalu kemudian sudah pakai batik merah dan seakan-akan langsung akan diumumkan, saya ngeliat ada yang salah. Minimal ini akan dipending karena SOP-nya pasti Ibu Mega orang yang sangat mengutamakan intuisi, setahu saya itu harus ngobrol dulu dong empat mata, baru proses selanjutnya kemudian apabila berasa chemistry-nya baru akan diumumkan. Logika dalam permainan kekuasaan terutama terkait dengan jabatan menteri menjelang pelantikan, partai kemudian demi mendapatkan menteri bersedia mengorbankan hal yang lain. Buat saya itu sudah bisa menjadi sebuah logika politik. Ketika kita tahu Anies ini dianggap tidak nyaman buat Prabowo dengan Jokowi dalam konteks masa depan politik termasuk 2029, partai-partai yang ingin masuk dalam koalisi Prabowo Gibran ya tentu saja logikanya, lu jangan dukung ya orang-orang yang kita nggak mau, kira-kira gitu kan. Dan mungkin di situ bukan hanya ada nama Anies saja, mungkin aja ada nama-nama yang lain gitu ya. Jadi yang buat saya mengagetkan malah dalam konteks misalnya Nasdem adalah bukan ketika Nasdem menarik dukungan, ketika Nasdem berani sebelumnya deklarasi Anies, itu saya kaget karena saya tahu udah akan masuk gitu ya dalam koalisinya Prabowo Gibran dalam pertemuan antara Bang Surya dengan Pak Prabowo. Itu yang menurut saya malah mengagetkan. Tapi memang jadi sebuah catatan. Kita lihat dari dua kacamata lagi. Di satu sisi ada yang mengatakan bahwa partai-partai ini membentuk sebuah oligarki dan dengan mudahnya menendang orang-orang yang kemudian sebenarnya disukai oleh publik, punya trust publik besar seperti katakanlah Anies Baswedan, karena kemudian mereka yang menentukan prasyarat threshold tadi, mereka dengan mudahnya menendang. Kan kira-kira itu yang membuat Anies terlihat terzolimi tanda kutip gitu ya. Tapi orang-orang seperti Fahri Hamzah kan juga melihat pada kacamata yang berbeda. Atau kalau Anda tidak nyaman dengan partai manapun, Anda bangun partai. Makanya menurut saya jadi hal yang menarik tuh ketika isunya lompat kepada isu sudah saatnya buat Mas Anies bangun partai. Menurut saya itu solusi yang paling baik ketika ada perdebatan ayam atau telur itu nggak pernah selesai. Ada yang mengatakan Anies oportunis, manfaatin partai-partai kita doang. Di selain ada yang mengatakan oligarki lu, kenapa orang bagus nggak dicalonkan. Menurut saya dengan nama besar Anies dan beliau menyadari itu, ya sudah, ini momen paling tepat untuk membangun partai sendiri. Buat saya
Pak Prabowo kita nggak bisa lihat hubungannya dengan Mas Anies hanya sebatas pada momen debat Pilpres. Kita harus ingat juga Pak Prabowo yang memajukan Anies pada saat 2017 gitu ya. Karena mungkin di situ beliau merasa ada sebuah hutang budi dan Mas Anies harus mengakui tanpa sebuah komando dari Prabowo untuk mendukung Anies, dia tidak akan pernah menjadi gubernur DKI. Dan itu juga yang saya harus akui, apakah jasa Prabowo tidak besar terhadap orang lain seperti Jokowi tanpa persetujuan Prabowo dengan Ibu Mega saat itu, yang namanya Jokowi nggak jadi gubernur juga, nggak ada tuh cerita tentang menjadi presiden Mulyono dan lain-lain gitu misalnya ya. Tapi mungkin itu juga yang membuat subjektivitas dari Pak Prabowo menjadi lebih besar ketika kemudian ada pertarungan keras, apalagi sindirannya terasa personal, mungkin lebih terasa buat dia di dalam hati ya. Orang-orang yang bisa membuat dia lebih sensitif adalah orang-orang yang pernah dia dorong. Salah satunya Anies, termasuk Ahok. Kalau Ahok kemarin jadi lawannya juga di Capres, saya yakin lebih sadis lagi mulutnya tuh kalau debat gitu ya dibanding Anies. Dan mungkin Pak Prabowo sakit hatinya juga lebih gede lagi karena dia merasa punya jasa terhadap Ahok gitu. Jadi tetap ada sisi itu, tetapi dalam konteks penjegalan, saya melihat ya biar bagaimanapun memang Anies ini dianggap adalah potensi untuk 2029 dan kehadiran dia menjadi cagup DKI lagi. Ini nih jeleknya DKI ya Zil ya. Semoga sekarang putus mata rantai nih. Menurut saya jelek sekali akhirnya jabatan di DKI, apa DKJ atau apapun namanya sekarang, itu akhirnya jadi sebuah cerita untuk lompat jadi capres. Karena dicontohkan oleh Jokowi, karena dicontohkan oleh Anies, orang sekarang akhirnya melihat pertarungan DKI sama dalam konteks loncatan menuju 2029. Makanya saya berharap yang menang di Pilkada DKJ ini bukan orang yang punya ambisi untuk 2029. Boleh nebak kan berarti kan kira-kira saya pengen siapa yang menang kan. Tapi bukan independen ya, karena menurut saya yang independen itu bohong-bohongan lah, udahlah itu. Basis dukungan Anies terbesar kalau bicara cross tabulasi partai itu kan PKS. Paling solid pun PKS. Di situ ada Suswono. Tapi ada fenomena menarik nih. Pihak yang dianggap paling menggagalkan Anies itu adalah Kim Plus juga. Skenario menggagalkan Anies itu kan dimulai dengan asumsi bahwa Ridwan Kamil ini disuruh lawan kota kosong saja atau lawan calon boneka saja, yang verifikasi satu tidak lolos tiba-tiba lolos, kita tahu lah gitu ya. Dan di situ Anies akan dijegal, diasumsikan akan dijegal dan itu kemudian terjadi. Jadi menurut saya rasa sakit hati ini juga muncul di sebagian basis pemilih PKS, yang mungkin sebagian diantaranya kalau kita bicara DKI ya, merasa Anies lebih besar dibandingkan partainya. Tanda kutip, bukan kader ya, kita bicara pemilih nih. Merasa Anies sudah lebih besar, karena ikatan emosional pada saat maju Pilpres itu besar loh. Simbol perlawanan pada saat PKS menjadi 10 tahun oposisi, itu ada di sisi Anies. Kan sempat ada isu ketua tim ses adalah Anies. Kalau saya bilang kalau ketua tim ses Anies, Ahokers pasti kabur gitu ya. Apakah kemudian semua anak abah juga udah pasti milih? Belum tentu juga. Kita nggak bisa ngelihat pemilih Jakarta itu bebek yang digembalakan oleh gembalanya gitu. Saya nyemplung ke sungai, semua ikut nyemplung ke sungai, ya enggak. Warga Jakarta tidak secita-cintanya pada orang itu gitu. Jadi saya lebih melihat, ayo dong cari titik tengah. Jangan kita jerumuskan juga pertarungan di Jakarta itu kayak demokrasi kultus. Itu kerusakan dari Pilpres kemarin. Menunggu arahan Pak Jokowi, tegak lurus kepada Pak Jokowi itu, saya bilang gimana sekolah tinggi kok jawabannya seperti itu gitu ya. Jakarta juga jangan gitu. Kita kemudian menduga-duga Anies akan kemana, Ahok akan kemana, dan kemudian seakan-akan semua pemilihnya itu akan jadi bebek seperti kegilaan yang terjadi pada Pilpres kemarin. Jadi, dan saya meyakini Mas Anies juga menyetujui itu. Dan Mas Anies saya meyakini bahwa yang paling penting buat dia adalah kalau misalnya siapapun yang terpilih ya, mau Emil atau Pram Endul, dia bisa berkomitmen meneruskan legacy dia. Dan itu akan jadi sebuah investasi nama baik buat Anies, andai kata dia masih mau nyapres atau berpolitik menuju 2029. Karena ketika Anies juga saat ini masuk ke dalam salah satu pilihan, saya meyakini orang seperti Anies nggak mau. Karena itu akan membatasi segmen dia juga ketika dia masih butuh waktu kerja 4 tahun ke depan nih.
untuk membangun investasi politik baru. Jadi terkaan saya, Anies nggak akan ngendorse siapapun, tapi bahasa tubuhnya mungkin nanti akan kelihatan kepada salah satu calon mungkin. Jadi kita harus melihat bahasa tubuhnya ya. Kalau ditanya kemana, jawabannya simple. Dia akan lebih mungkin mengendorse, kalau iya pun gitu ya, sosok yang andai kata menang jadi gubernur DKI pun, tapi nggak akan jadi saingan dia di 2029.